air tenang bagaikan berlian. Izinkan saya mengucap salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Edi Priyono dari SLB Negeri Kota Tegal, guru penggerak angkatan 6 Kota Tegal. Satu-satunya guru penggerak angkatan 6 dari Kota Tegal dari jenjang SLB. Oke, untuk judul naskah praktik baik saya adalah dibangun iklim kebinekaan melalui kegiatan Jamu Manis SLB Negeri Kota Tegal. Kegiatan Jamu Manis merupakan akronim dari kegiatan penjaminan mutu manajemen di sekolah. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan peningkatan mutu di SLB. Adapun latar belakangnya, sebagai guru penggerak kita mempunyai dua nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu kolaboratif dan inovatif. Selanjutnya yaitu perannya sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain dan menjalin kolaborasi. Adapun tujuannya dari praktik baik yang saya lakukan adalah untuk informasi tentang gambaran praktik baik, berbagi praktik baik, serta memberikan alternatif solusi permasalahan yang terjadi di sekolah saya maupun di sekolah lain. Kemudian hasil yang diharapkan adanya praktik baik dan adanya penerapan metode ATM atau amati, tiru, dan modifikasi dalam pengembangan sekolah. Oke, untuk situasi iklim kebinekaan di SLB Kota Tegal itu ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama dari nilai rapor pendidikan. Nilai rapor pendidikan SLB Kota Tegal berada pada peringkat menengah ke bawah. Jadi ini ditandai dengan rendahnya nilai toleransi agama, budaya, komitmen kebangsaan, toleransi dan kesetaraan murid. Yang kedua dari muridnya adanya keberagaman hambatan. Jadi kami di sekolah ada 5 hambatan. Ada hambatan penglihatan, pendengaran, intelijensi, gerak, dan autis. Kemudian ada agama, karakter yang berbeda, minat bakat, hingga sikap negatif 3 dosa pendidikan berupa perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Yang ketiga adalah dari gurunya. Gurunya itu keberagaman latar belakang guru, di mana mayoritas dari guru kami lulusan non PLB. Jadi banyaknya dari luar pendidikan luar biasa. Kemudian agama yang beda, karakter kedaerahan, kebanyakan dari kami itu dari luar Tegal, malah dari Jawa Barat, kayak saya Jawa Barat dan Jogja dan seperti itu. Kemudian dan cara mengajar disabilitasnya yang cenderung masih biasa, maksudnya jarang mengadakan pembelajaran program khusus. Kemudian untuk sekolahnya belum adanya rencana kerja sekolah yang terencana, kegiatan yang cenderung mendadak, serta keterlibatan hanya orang-orang itu saja, sehingga kurangnya pengembangan talenta bagi siswa didik di SLB Kota Tegal. Dari permasalahan situasi ini, akhirnya dibentuklah kegiatan Jamu Manis dengan saya menjabat sebagai ketua tim penjaminan mutu program sekolah. Untuk tantangannya ada bermacam-macam. Yang pertama adalah karakter guru yang beragam. Jadi ada yang diam, ada yang frontal, ada yang emosian, ada yang macam-macam. Ya, nah. Kemudian ada rasa malas dan tidak mau repot. Ini kebanyakan memang sekarang ini guru kalau sudah kerja maunya itu aja, tidak mau ada tugas tambahan lain. Kemudian belum adanya program pengembangan sekolah yang terencana, latar belakang sebagian besar guru lulusan non PLB, serta tugas tidak merata dan kurang motivasi dalam meningkatkan kompetensi. Seperti guru penggerak itu kemarin waktu angkatan 6 saya daftar 7 orang, yang malah saya sendiri angkatan berikutnya nggak mau daftar karena tahu kan. Jadi menurut itunya keinginannya. Kemudian strateginya dengan menyamakan persepsi atau mengembangkan sekolah. Kemudian ada rapat pemetaan manajemen kebutuhan sekolah, membentuk koordinator dan anggota setiap standar, 8 NSP dan membuat RKJM, RKT dan RKS, serta melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Pemberdayaannya dengan coaching, IHT, KKG dan Kombel, komunitas belajar, kemudian sosialisasi program sekolah dan rencana studi banding ke sekolah tugas. Tapi ini baru mau dilaksanakan bulan Desember. Oke, untuk aksinya ada yang 2 yang akan saya presentasikan. Yang pertama langkahnya ada proses. Langkahnya saya terbagi dulu menjadi 2. Yang pertama akronim beras kencur dan temulawak. Beras kencur akronimnya dari berkolaborasi, ada rasa kebersamaan, kenali kemampuan diri dan curah pendapat. Jadi di mana kita
dalam melakukan kegiatan ini kita harus bisa berkolaborasi, menjaga rasa kebersamaan, mengenali kemampuan diri dan bisa bercurah pendapat. Kemudian untuk yang kedua ada temulawak. Tetapi tujuan kita apa? Terus mulai dari sekarang lakukan dan waktunya harus efektif dan efisien. Kemudian untuk prosesnya seperti membawa jamu ada digendong dan didorong. Digendong dari dilakukan secara konsisten. Kemudian yang kedua generasi muda dan tua berkolaborasi. Biasanya kalau yang tua kan agak malesan, tapi dia punya pengalaman, jadi dia berbagi yang mudanya yang bergerak. Kemudian dorong kemampuan diri untuk terus meningkatkan kompetensi dan ngobrol dalam coaching. Untuk didorong, dibuat kesepakatan maunya seperti apa. Kemudian dorong program bikin kebinekaan bisa melalui P5 atau kegiatan-kegiatan lain seperti Hari Disabilitas Internasional. Kemudian ada rotasi PJ kegiatan, jadi tidak orang itu saja dan mengukur waktunya yang dibutuhkan berapa lama. Nah, refleksinya hasilnya setelah minum jamu manis kegiatan sehat dan bugar. Sehatnya apa? Oh, setelah kita punya itu semua, kita sekolah jadi punya perencanaan mau apa nih anak-anak. Kemudian evaluasi dirinya bagaimana. Terus yang ketiga hadirnya Promis dan Kaus. Promis itu program khusus setiap hari Kamis. Jadi pembelajaran program khusus di SLB dengan hambatan merah seperti orientasi mobilitas, BKBPI, Bina Diri, Bina Gerak dilaksanakan serentak di hari Kamis untuk jenjang SDLB. Untuk Kaus itu kreasi ABK untuk semua. Jadi kita keterampilan setelah jam 11-12 untuk siswa jenjang SMP dan SMA melaksanakan kegiatan keterampilan. Kemudian ada kegiatan inklusi, jadi kita membuka kegiatan inklusi, jadi nanti ada anak SMA umum ke kita belajar PDLP. Terus toleransi dan sosialisasi. Toleransi dan sosialisasi ini program untuk yang perundungan, jadi kita buat sosialisasi bahaya pacaran dan perundungan. Kemudian bugarnya ini berprestasi, hasilnya berprestasi dari siswa dan gurunya juga. Siswa berprestasi dan gurunya berprestasi. Kemudian ada uji keterampilan, gali potensi, ANPK Mandiri. Ini ANPK Mandiri sebenarnya kalau sekolah lain mungkin dianggapnya biasa. Tapi sekolah kami dengan luas tanah 2.600 meter dengan 34 rombel, jumlah siswa hampir 250 untuk menyediakan tempat untuk TIK yang aksesibel. Ini menurut kami itu perjuangan yang luar biasa. Kemudian ada rutinitas menguji wawasan nasionalisme dengan mendengarkan lagu-lagu nasional daerah di waktu istirahat. Dampaknya adanya rencana yang jelas, pembelajaran berdampak murid, peran semua guru, kemudian muncul nasionalisme, rapot ketika meningkat. Kami juga mendapat bos kinerja 100 juta sebagai sekolah prestasi tahun ini. Kemudian memiliki produk dan keterampilan bagi murid. Simpulannya, kegiatan jamu manis memberikan dampak positif dari segi pelaksanaan setelah dan sesudahnya. Kemudian hasilnya adanya program pengembangan sekolah dan kerja pada murid. Rekomendasi kegiatan jamu manis ini dapat di ATM oleh teman-teman lainnya. Berikut dokumen pendukung ini kegiatan workshop penyusunan RKJM. Kita merencanakan kegiatan sekolah, kemudian ini RKT RKS, kemudian sosialisasi program sekolah hasil dari RKT dan RKS itu. Kemudian karena kita kurikulum merdekanya berjenjang, nggak langsung semua kurikulum merdeka, jadi ada 2013 ada kurikulum merdeka. Nah itu akhirnya diselenggarakan kegiatan pihak kurikulum merdeka. Untuk hasilnya ini ANPK Mandiri, ini ruangannya dengan fasilitas laptop dan ruang ber-AC. Ini sosialisasi bahaya pacaran dan perundungan ini. Kemudian kegiatan P5 dan perayaan Hari Disabilitas Nasional, perayaan Hari Besar Keagamaan. Kemudian ini kegiatan inklusi siswa SMA 3 Tegal yang menderita retinitis pigmentosa, jadi penglihatannya semakin menurun. Jadi karena dia pengen tetap di SMA 3, jadi kita mau fasilitasi dengan belajar braille dan coaching mendengarkan curhat dia karena sering dibully, kadang-kadang berunding. Kemudian ada kegiatan coding class, program visualisasi keterampilan kreasi. Kemudian prestasi ini untuk anak dosen itu juara 1 lomba melukis tingkat nasional, mewarnai tingkat nasional KPDBK. Kemudian ini bijak tingkat nasional. Nah ini kemarin saya tahun 2000 apresiasi insan pendidikan, saya dapat guru terbaik jenjang SLB tingkat provinsi. Kemudian ini ada salon SLB sudah. Jadi terima kasih. Mohon maaf agak dekat situ. Terima kasih. Ambil cucian di rumah Nesi, cukup sekian dan terima kasih.
saya terkagum-kagum dengan pemakaian istilahnya bisa linier semua ya kan.